Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan membahas materi akidah akhlak bab ke-9 yang berjudul Syariat, Tarekat, Hakikat, dan Makrifat. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasannya, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu terkait pokok pembahasan yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama yaitu ada materi tentang dimensi ajaran Islam. Kemudian yang kedua yaitu kedudukan dan fungsi syariat. Kemudian yang ketiga adalah kedudukan dan fungsi tarekat. Dan yang keempat adalah kedudukan dan fungsi hakikat. Kemudian yang terakhir adalah kedudukan dan fungsi makrifat. Pembahasan pertama adalah tentang dimensi ajaran Islam. Ajaran Nabi Muhammad SAW memiliki 3 dimensi, yaitu Islam, Iman, dan Ihsan. Nah, teman-teman, apa sih Islam, Iman, dan Ihsan itu? Unsur Islam mengandung unsur syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan dimensi iman mengandung unsur iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan kepada takdirnya. Sedangkan ihsan itu adalah berbuat baik kepada sesama manusia dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perkembangannya, dimensi Islam akan melahirkan ilmu syariat atau fikih, sedangkan dimensi iman akan melahirkan ilmu kalam atau teologi Islam, sedangkan dimensi ihsan akan melahirkan ilmu tasawuf. Nah, teman-teman tahu gak sih kalau Ibnu Khaldun pernah menjelaskan bahwa manusia itu mempunyai 3 potensi, yaitu panca indera atau anggota tubuh, akal pikiran, dan hati sanubari. Nah, ketiganya itu harus bersih dan sehat, berdaya guna pula, dan dapat bekerja sama secara harmonis. Nah, teman-teman, untuk menghasilkan kondisi yang seperti ini, ada 3 bidang ilmu yang berperan penting. Pertama yaitu ilmu fikih, kemudian yang kedua ilmu filsafat, dan yang ketiga adalah tasawuf. Nah, apa sih ilmu fikih, filsafat, dan tasawuf itu? Ilmu fikih berperan dalam membersihkan panca indera dan anggota tubuh dalam istilah toharoh atau bersuci, karena banyak berurusan dengan dimensi eksoterik atau lahiriah dari manusia. Sedangkan ilmu filsafat berperan dalam menggerakkan, menyehatkan, dan meluruskan akal pikiran karena banyak berurusan dengan dimensi metafisik untuk menghasilkan konsep-konsep yang menjelaskan inti sesuatu. Sedangkan yang terakhir yaitu ilmu tasawuf, yaitu berperan dalam membersihkan hati sanubari karena banyak berurusan dengan dimensi esoterik atau batin dari manusia. Muhammad Amin Kurdi berpendapat bahwa tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui keadaan jiwa, baik maupun buruk, kemudian bertekad untuk mensucikan jiwa tersebut dari sifat-sifat buruk, diisi dengan sifat-sifat yang baik, serta berusaha merambah jalan atau suluk untuk berada dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, tasawuf adalah jalan yang tepat untuk mencapai keadaan jiwa yang bersih sehingga dapat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam firman-Nya yaitu pada Quran surat Al-Syu'arah ayat 88 sampai 89 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin
سليم. Nah, di pembahasan pertama tadi, saya kan sudah menyinggung bahwa kita akan mempelajari tentang syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Lalu, apa sih keempat istilah itu? Nah, teman-teman, istilah syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat adalah istilah yang digunakan dalam ilmu tasawuf untuk menunjukkan stage atau tingkatan yang harus dilalui oleh seorang murid atau salik dalam perjalanan spiritualnya. Syarat pertama dalam memperdalam ilmu ajaran Islam adalah mengambil dan mengikuti syariat atau ketentuan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilaksanakan sepenuh hati atau tarekat yang kemudian akan dicapai tingkat hakikat sampai bermuara pada tahap ma'rifat. Lalu apa sih pengertian dari syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat itu sendiri? Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian dari syariat. Syariat berasal dari akar kata syara'a yang berarti jalan. Ia adalah jalan yang benar sebagai rute perjalanan yang baik dan dapat ditempuh oleh siapa saja. Kemudian selanjutnya adalah tarekat beserta tujuannya. Apa sih tarekat itu? Tarekat adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk sampai atau wusul kepadanya. Kemudian tujuannya adalah untuk memperkuat keyakinan terhadap syariat, meyakini kebenarannya, mematuhi ajaran-ajarannya dengan senang dan spontan, mengikis kemalasan, dan meniadakan penentangan atas keinginan diri atau nafsu. Nah, teman-teman perlu diketahui pula nih, kalau metode yang digunakan para sufi dalam bertarekat itu secara umum ada 3 nih. Yang pertama yaitu mulazamah al-zikir atau cara yang selalu dalam keadaan zikir kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah riyadhah, yaitu selalu melatih diri. Kemudian yang terakhir adalah mujahadah, yakni selalu bersungguh-sungguh untuk membersihkan hati dan sifat-sifat tercela dan hawa nafsu. Kemudian ada beberapa metode lainnya nih yang digunakan para sufi dalam bertarekat. Di antaranya yaitu ada 7 metode, yaitu musyaratah, memperingati diri, muraqabah, muhasabah, muaqabah, mujahadah, mu'atabah, dan mukasyafah. J. Spencer Trimingham berpendapat bahwa materi pokok tarekat adalah membaca istighfar, membaca sholawat Nabi, dan membaca zikir Nabi Isbat dan Ismuzat. Nah, teman-teman, ternyata tarekat itu mengalami perkembangan loh dari zaman ke zaman. Apa aja sih perkembangannya? Yang pertama yaitu tahap khonqah yang terjadi sekitar abad ke-10 Masehi. Pada tahap ini, tarekat berarti jalan atau metode yang ditempuh seorang sufi untuk sampai kepada Allah secara individual atau fardhiyah. Pada masa ini, para sufi melaksanakan kontemplasi dan latihan-latihan spiritual secara individual. Kemudian perkembangan selanjutnya terjadi pada abad ke-12 Masehi yang disebut dengan tahap tarekat. Pada masa ini, sudah terbentuk ajaran-ajaran, peraturan dan metode tasawuf, dan muncul pula pusat-pusat yang mengajarkan tasawuf dengan silsilahnya masing-masing. Pada tahap ini, tasawuf telah mengambil bentuk kelas menengah. Kemudian yang terakhir adalah tahap ta'ifah yang terjadi sekitar abad ke-15 Masehi. Pada masa ini, terjadi transisi misi ajaran dan peraturan-peraturan dari guru tarekat yang disebut syekh kepada para pengikut atau murid-muridnya. Pada masa ini, muncul pula organisasi-organisasi tasawuf yang mempunyai cabang di tempat lain, misalnya tarekat Qadariyah, tarekat Naqsyabandiyah, dan tarekat Sadziliyah. Nah, ternyata dalam menjalankan tarekat ini ada unsur atau syarat yang harus dipenuhi dulu loh teman-teman. Apa saja sih syarat-syaratnya? Yang pertama, yaitu mempelajari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan syariat agama. Kemudian yang kedua adalah mengamati dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti jejak langkah guru, melaksanakan perintah
perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian yang ketiga adalah tidak mencari-cari keringanan dalam beramal agar tercapai kesempurnaan hakiki. Yang keempat, berbuat dan mengisi waktu seefisien mungkin dengan segala wirid dan doa guna pemantapan dan kekhususan dalam mencapai maqamat yang lebih tinggi. Kemudian syarat terakhir yaitu mengekang hawa nafsu agar terhindar dari kesalahan yang menodai amal. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan tentang hakikat. Hakikat dapat diartikan sebagai kebenaran, yaitu makna terdalam dari praktik dan petunjuk yang ada pada syariat dan tarekat. Ahli hakikat ialah orang-orang yang melaksanakan ibadah semata-mata karena mengikuti perintahnya, disertai dengan rasa khauf, harap, dan muhabbah. Menurut Syekh Athahillah As-Sakandari, tujuan hakikat adalah untuk memperbaiki saroir atau ruh. Kemudian, apa sih ma'rifat itu? Ma'rifat adalah cahaya yang dipancarkan kepada hati siapa saja yang dikehendakinya. Menurut Zu'al-Nun Al-Misri, ada 3 tingkatan dalam ma'rifat. Yang pertama yaitu makrifat kalangan awam, yang kedua makrifat kalangan ulama dan para filsuf, dan yang ketiga adalah makrifat kalangan para wali dan orang-orang suci. Nah, ternyata hati kita itu mempunyai 2 potensi, teman-teman. Yang pertama yaitu potensi untuk memiliki pengetahuan yang masuk melalui gerbang pertama yang menghadap ke alam materi. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang makrifat. Makrifat adalah cahaya yang dipancarkan kepada hati siapa saja yang dikehendakinya. Nah, ada beberapa tokoh yang berpendapat tentang makrifat ini, teman-teman. Yang pertama yaitu pendapat dari Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau berpendapat bahwa makrifat adalah hal, sedangkan Risalah Qusyairiyah menyebutkan bahwa makrifat itu sebagai maqam. Kemudian Al-Ghazali juga berpendapat bahwa makrifat datang sebelum muhabbah. Dan yang terakhir adalah pendapat dari Al-Kalabazi. Beliau berpendapat bahwa makrifat datang setelah muhabbah. Nah, menurut Al-Ghazali, hati kita itu mempunyai 2 gerbang. Yang pertama yaitu gerbang yang menghadap ke alam, dan yang terakhir yaitu gerbang yang menghadap ke alam gaib. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari saya terkait materi akidah akhlak bab ke-9 yang berjudul hakikat, syariat, tarekat, dan makrifat. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kalian semua, serta terima kasih banyak telah mendengarkan penjelasan saya dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.